Oke, baik teman-teman. Kita masuk kepada kelompok 2 yaitu anugerah dan hukum Taurat. Tapi sebelum kita membahas anugerah dan hukum Taurat, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2 yaitu kelompok Batak Squad ya teman-teman. Di dalamnya ada Erianto Yahya Sinaga, yang kedua ada Daniel Ritonga, yang ketiga ada Leonasis Matondang, yang keempat ada Ruth Elizabeth Sitorus, dan yang kelima ada Yonatan Nenggolan. Nah, jadi di sini teman-teman kita tetap stay, kita mendengarkan presentasi dari kelompok 2. God bless you guys. Terima kasih Bang Daniel buat kesempatannya pada hari ini. Untuk memulai pembahasan materi kita pada saat ini mengenai anugerah Allah dan hukum Taurat, kita akan melihat dari pandangan Injil Sinoptik. Dalam Perjanjian Baru, kata anugerah diambil dari kata karis yang memiliki arti sebagai kasih karunia. Konsep anugerah dalam Perjanjian Baru berhubungan erat dengan pertobatan, predestinasi, pemilihan, ketekunan, dan juga kemurtatan. Dalam Yohanes 15 ayat 16, dalam ayat ini dikatakan bahwa anugerah itu dipusatkan kepada hal pemilihan. Setiap pilihan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus tidak bisa berubah oleh pilihan yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Istilah karis merupakan istilah yang jarang sekali digunakan. Namun ditemukan juga dalam sejumlah petunjuk yang insidental. Artinya dalam beberapa insiden atau peristiwa istilah karis ini digunakan dalam Perjanjian Baru. Tampak dari etika Yesus sendiri juga ada satu etika yang berdasarkan anugerah. Karena di dalam menyampaikan setiap khotbahnya di bukit, Yesus tidak menekankan syarat masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia menekankan kepada suatu norma-norma yang berlaku di kerajaan Allah. Konsep anugerah dalam Perjanjian Baru tampak sangat jelas mengatakan bahwa anugerah itu harus diterima dalam kehidupan iman orang percaya dan orang percaya juga harus mampu menggunakan setiap perlengkapan senjata Allah serta mempersiapkan diri dengan baik agar bisa menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tentang konsep anugerah bisa kita lihat di dalam beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama kita lihat dari perumpamaan seorang penabur. Allah menaburkan benih keselamatan di dalam anugerahnya. Setiap tanah yang menerima benih itu merupakan gambaran dari setiap respon manusia saat Allah memberikan anugerah. Matius, Markus, maupun Lukas menekankan kepada istilah tetap percaya untuk menggambarkan iman mereka. Kemudian perumpamaan tentang ragi ingin menunjukkan bahwa anugerah Allah itu tidak terlihat namun pasti. Sifat Allah yang penuh anugerah dan mau memberi dilukiskan dalam Matius 7 ayat 7 sampai 12 dan Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ke-13. Nanti cut yang di sini ya, Le. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana tentang tulisan-tulisan Yohanes mengenai konsep anugerah Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa Yohanes menuliskan di dalam Yohanes yang pertama, ayat yang pertama bahwa firman Tuhan itu turun ke bumi ini dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan merupakan terangnya Tuhan yang menerangi setiap orang. Penyingkiran kegelapan merupakan sebuah karya anugerah yang daripada Allah. Ia menegaskan bahwa bukan kehendak manusia yang terjadi, melainkan kehendak Allah. Itu bisa kita lihat di Yohanes 1 ayat 13. Yohanes juga mengatakan bahwa percaya kepada Yesus dan menjadi warga kerajaan Allah merupakan hasil sebuah anugerah. Ada sebuah jaminan perlindungan Allah kepada umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah Allah berfokus kepada pemeliharaan dibanding tentang pemilihan. Meskipun tadi di awal dikatakan bahwa ada ayat yang mengatakan dalam kitab Yohanes bahwa anugerah Allah itu berfokus kepada pemilihan, namun secara keseluruhan ternyata kitab Yohanes ini lebih berfokus kepada pemeliharaan. Dalam Yohanes 1 ayat 16 dikatakan bahwa anugerah yang diterima merupakan anugerah yang bersandar dan berasal daripada Allah. Yohanes membandingkan Taurat yang diberikan Musa dan anugerah dan kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Secara garis besar kita melihat bahwa
anugerah dipandang sebagai lawan dari hukum Taurat. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa hukum Taurat tidak berguna lagi, melainkan ditempatkan sesuai dengan relevansinya dalam konteks perjanjian. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum Taurat relevan dalam konteks perjanjian lama, sedangkan hukum Kristus relevan dalam konteks perjanjian baru. Ketika berbicara hukum Taurat dalam perjanjian baru, maka hukum itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ada perbedaan yang signifikan dari hukum Taurat dan anugerah Allah jika dipandang dari pendekatannya. Hukum Taurat memberikan penekanan kepada upaya manusia guna mencapai status agar dibenarkan oleh Allah, sedangkan dalam penggenapan hukum Yesus Kristus, manusia dibenarkan oleh karena pemberian Allah secara cuma-cuma. Inilah yang disebutkan sebagai anugerah Allah yang diterima lewat iman dan setiap perbuatan dalam proses pengudusan. Next, saya serahkan kepada hambanya. Oke, baik. Setelah kita mendengar pembahasan tentang bagaimana anugerah dalam kitab Injil yang disampaikan oleh teman saya, maka selanjutnya saya akan membahas. Jadi dibandingkan dengan kitab-kitab Injil, ternyata konsep atau pembahasan tentang anugerah Allah lebih banyak didapati dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul, anugerah itu sendiri berkenaan dengan seluruh wawasan tentang prakarsa ilahi dalam keselamatan manusia. Anugerah keselamatan diberikan karena perkenanan Yesus Kristus atau bahwa dijamin karena pekerjaan Yesus Kristus dan disadari sebagai pemberian anugerah secara objektif kepada orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Anugerah Allah ini dikaitkan atas pemilihan Allah terhadap Petrus, di mana Petrus adalah orang yang pertama yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada orang bukan Yahudi. Itu tentunya dapat kita lihat ketika murid-murid atau orang-orang yang ada pada waktu itu sedang dalam hari Pentakosta, di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Petrus menyampaikan firman Allah. Next. Nah, Paulus dalam surat-suratnya selalu mencantumkan istilah anugerah dalam pembukaan maupun dalam penutupnya. Hal ini sebagai bentuk perluasan dari salam Yunani, yaitu kairin. Anugerah Allah yang besar menunjukkan bahwa semua orang berdosa akan menerima pembenaran. Ajaran Paulus dalam Roma menegaskan bahwa bagaimana orang yang berdosa menerima pembenaran secara cuma-cuma. Nah, Paulus juga membandingkan antara Adam dengan Kristus, di mana Adam yang ketika dia berdosa melakukan pelanggaran dan akibat dari dosa yang dilakukan, maka semua orang berdosa. Tetapi Paulus juga menegaskan jauh lebih besar lagi, karena anugerah Allah yang besar, maka orang yang berdosa tadi menerima pembenaran. Sedangkan dalam Korintus, anugerah itu sendiri dapat membuat jemaat semakin kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Sedangkan dalam kitab Galatia, sepertinya Paulus menegaskan atau mengatakan bahwa orang-orang Galatia itu gagal dalam menerima anugerah. Nah, Paulus mengatakan seperti itu karena Paulus juga heran terhadap respon orang Galatia yang begitu dengan mudahnya berpaling kepada Injil lain. Next. Ini adalah tulisan Paulus mengenai predestinasi. Yang pertama, Paulus meyakini bahwa Allah pasti akan memelihara orang-orang yang dipilih dan dikasihinya. Yang kedua, Paulus meyakini bahwa Allah mengetahui dari semula, dengan kata lain ia yang telah Allah ketahui dari semula, yaitu juga yang ia tentukan dari semula. Predestinasi tidak hanya sebatas percaya lalu diselamatkan, melainkan mencapai titik kesempurnaan atau keserupaan dengan citra Allah. Next. Nah, selain Paulus membahas tentang anugerah Allah, Paulus juga membahas bagaimana ada kemungkinan terjadinya kemurtatan atas orang-orang yang percaya. Ajaran Paulus yang menekankan agar orang-orang percaya menghindari dosa menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagi orang yang sudah percaya sekalipun memiliki peluang untuk iblis dapat menjatuhkan dan membuatnya gagal. Next. Ini adalah suratan Ibrani. Nah, dalam surat Ibrani, keselamatan itu jelas sekali
berasal atau dapat diterima itu melalui Allah. Tetapi bukan berarti manusia lepas tangan atau manusia tidak berbuat apa-apa. Ada syarat yang harus manusia lakukan, yaitu manusia harus berpegang teguh kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, selain itu dapat kita temui dalam surat Ibrani ada beberapa nats peringatan. Yang pertama itu dalam Ibrani 3 ayat 7 dengan peringatan waspadalah hai saudara-saudaraku. Ungkapan tersebut mengarah kepada sikap yang keras hati yang dapat mengakibatkan kemurtatan. Terus yang kedua Ibrani 6 ayat 4 sampai 8, kesulitan untuk memulihkan bahkan hingga bertobat bagi mereka yang sudah diterangi namun kembali menyalibkan anak Allah dan menghinanya di muka umum. Itu dalam Ibrani 6 ayat 6. Selanjutnya Ibrani 10 ayat 26 sampai 31, peringatan kepada orang-orang yang telah percaya kepada Kristus namun sengaja berbuat dosa. Dan yang terakhir itu Ibrani 12 ayat 12 dan seterusnya. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari anugerah Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam surat Yakobus. Sebelumnya kita telah mendengar penjelasan mengenai Paulus, dan di sini Yakobus yang perlu kita pahami bersama bahwa Yakobus di sini pada hakikatnya adalah surat yang berkenaan dengan soal-soal yang praktis. Namun di sini nasihat-nasihat yang ada bukan tanpa dasar teologis, melainkan di sini dikatakan tentang anugerah memang lebih sederhana dibandingkan dengan surat-surat Paulus yang ada dalam Yakobus, cenderung lebih sederhana. Kemudian setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa. Kita bisa buka dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Dan atas kehendaknya sendiri Allah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Tujuannya ialah supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Itu ada di ayat 18. Selanjutnya di sini Yakobus 4 ayat 6 juga mengatakan, di sini secara khusus menjelaskan anugerah. Karena kerendahan hati merupakan tanda anugerah, maka bila Yakobus berkata bahwa anugerah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, ini menunjukkan bahwa ia berpikir tentang pengalaman anugerah yang sedang bertumbuh. Di sini lagi saya ulangi bahwa di sini menunjukkan bahwa ia berpikir tentang pengalaman anugerah yang sedang bertumbuh. Dan selanjutnya di sini terdapat di dalam surat 1 Petrus. Di dalam 1 Petrus juga yang perlu kita pahami bahwa di sini dalam pembukaan 1 Petrus jelas bahwa orang-orang percaya dianggap sebagai orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah bagi kita. Kita bisa buka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Di sini anugerah Allah yang memilih juga lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Di mana orang Kristen disebut bangsa yang terpilih atau umat kepunyaan Allah sendiri. Di sini mengingat kita sebagai manusia, mengingat adanya hambatan atau masalah yang mungkin kita akan hadapi atau yang akan datang. Ini kita sebagai orang-orang percaya atau kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan dengan di mana kita harus tetap bisa bertahan, kita harus tetap bisa berpegang teguh gitu, agar kita tidak menjadi atau kita tidak kalah dengan adanya masalah yang akan datang nantinya. Di sini kita bisa baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 atau pasal 4 ayat 1. Di sini memang di sini orang Kristen tidak dijanjikan luput dari masalah, atau di sini kita sebagai orang Kristen juga memang tidak dijanjikan lepas dari persoalan, dari masalah atau dari hambatan.
melainkan di sini kita disediakan pertolongan. Jadi dari setiap situasi atau masalah yang ada atau persoalan yang ada, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, istimewanya kita memiliki pertolongan. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menopang kita, untuk menolong kita agar kita tidak tergeletak atau kita tidak jatuh, gitu kan? Ini kembali kepada kita, kembali kepada kita, hubungan kita kepada Tuhan yang kita miliki setiap pribadi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pertolongan yang Tuhan berikan, pertolongan yang ada yang Tuhan sediakan, itu bisa kita dapatkan, kita rasakan, kita alami di balik ketekunan kita sebagai orang percaya tentunya, sebagai pengikut Tuhan, dan kita tekun taat di dalam Dia. Dan kita di sini masuk ke dalam surat 2 Petrus. Di dalam 2 Petrus ini, kuasa Allah lah yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita bisa buka dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Ini maksud Petrus tentu tidak seperti halnya pemikiran Yunani, yaitu tersapnya manusia ke dalam keilahian, melainkan di sini maksud Petrus sebenarnya mirip dengan wawasan-wawasan PB lainnya, seperti misalnya berada di dalam Kristus atau tinggal di dalam Kristus. Sini orang Kristen atau orang percaya harus berusaha untuk bertumbuh di dalam kebajikan dalam rangka meneguhkan panggilan dan pilihan dirinya. Dan dengan cara ini Petrus menunjukkan bahwa ajarannya tentang pemilihan bukan tidak memberi tempat pada tanggung jawab manusia. Dan di sini selanjutnya kita akan memasuki dalam surat Yudas. Di dalam surat Yudas ini sendiri, Allah secara khusus memeliharakan umatnya, tetapi mengutuk orang-orang yang memilih yang memang layak karena hidupnya yang tidak bermoral. Guru-guru palsu menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa masih ada anugerah Allah bagi setiap orang yang mau kembali ke jalan Tuhan. Yang terdapat dalam Yudas, sekali lagi di sini menunjukkan bahwa masih ada anugerah Allah bagi setiap orang yang mau kembali ke jalan Tuhan. Selanjutnya di dalam kitab Wahyu, di sini dialamatkan khusus kepada orang-orang Kristen yang sedang dicobai atau orang-orang percaya yang sedang dicobai, dan dimaksudkan membesarkan hati mereka agar bertekun. Kita bisa buka dalam Wahyu pasal 1 ayat 9, pasal 22 dan seterusnya. Di sini orang-orang Kristen diyakinkan bahwa mereka akan dilindungi Allah. Kita bisa buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Kitab Wahyu menganggap bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang memelihara hukum Tuhan. Sekali lagi di sini, kitab Wahyu menganggap bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang memelihara hukum Tuhan. Dan saya akan flashback ke belakang lagi tadi mengenai Wahyu. Di sini yang dimaksud kitab Wahyu diamanatkan khusus kepada orang-orang Kristen, dan kita bisa buka dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 dan pasal 22 ayat 3, dan selanjutnya adalah seperti yang tertera dalam PowerPoint. Di sini sudah tertera ayat-ayat yang bisa kita buka untuk kita bisa membaca dan memahami lebih lagi di dalam kitab Wahyu. Dan berikutnya di sini penghakiman tidak akan menyentuh mereka yang sudah dimeteraikan. Kita bisa buka dalam Wahyu pasal 9 ayat 4. Manusia selebihnya dimeteraikan dengan tanda, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kita bisa buka dalam Wahyu pasal 13 ayat 16.
Jadi di sini nyata bahwa meterai Allah akan membeda-bedakan umatnya dari manusia lainnya. Meterai itu merupakan jaminan yang penuh kuasa bahwa umat Allah akan menang, bukan berkat usaha-usaha mereka sendiri, melainkan berkat anugerah Allah. Sini sekali lagi, meterai itu merupakan jaminan yang penuh kuasa bahwa umat Allah akan menang, bukan berkat usaha mereka sendiri atau manusia itu sendiri, melainkan berkat anugerah Allah. Dan di sini juga yang menang itu dikatakan yaitu anak domba, dan mereka yang bersama-sama dengan dia disebut yang berpanggil dan yang terpilih dan yang setia pada Allah. Di sini kita bisa buka dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Dan kesimpulannya di sini, perjanjian baru menyajikan secara konsisten prakarsa Allah dalam keselamatan manusia. Kebenaran yang paling dalam dari teologi PB adalah bahwa Allah penuh anugerah sebagaimana ia berdaulat. Upaya memahami wawasan PB tentang anugerah merupakan batu loncatan yang hakiki bagi studi tentang pengudusan dan penyempurnaan manusia. Bagi para pembaca harus memperhatikan tujuan dan norma tertentu yang harus mereka perjuangkan, yaitu hanya dapat tercapai dengan cara menggunakan sarana yang disediakan Allah itu sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik teman-teman, kini kita masuk ke dalam hukum Taurat ke dalam kehidupan kekristenan. Nah, sudah sangat penting bagi orang yang telah hidup di bawah hukum Taurat untuk mengetahui sebagaimana pendekatan Kristen terhadap masalah ini. Nah, kita akan berusaha menemukan peran dan sikap Yesus sendiri terhadap hukum Taurat. Nah, sebagaimana terlihat baik perbuatannya Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Nah, supaya kita dapat menetapkan apakah hubungan antara ajaran tentang Taurat itu di dalam surat-surat para rasul dan kitab-kitab Injil sinoptik. Nah, yang pertama Injil sinoptik, teman-teman. Arti hukum yang terutama ialah hukum Taurat, terkhusus hukum Taurat. Dalam Matius, hukum dipakai 3 kali, yaitu dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, dan Matius 7 ayat yang ke-12. Dan 5 kali di tempat lain. Nah, ini menunjukkan bahwa bukti mengenai pandangan Yesus terhadap hukum Taurat. Nah, yang pertama yaitu bukti yang menunjukkan bahwa Yesus menghargai hukum Taurat. Nah, bukti Yesus menghargai hukum Taurat itu pertama-tama kita tinjau dari Yesus mengikuti pelaksanaan hukum Taurat tersebut. Ia sering mengunjungi rumah sembahyang, yaitu bukan kendati untuk berdasarkan alasan formal, melainkan untuk mencari peluang, yaitu melanjutkan misinya. Nah, Yesus tidak mengecualikan dirinya dari pembayaran bea untuk bait suci. Nah, hal yang lebih penting ialah acap kali dalam pengajarannya Yesus itu diisyaratkan bahwa prinsip Taurat harus diterima secara positif. Nah, dalam hal ini sangat penting ya teman-teman, yaitu sebagaimana yang dikatakan dalam Matius, bahwa Yesus berusaha mengemukakan arti yang benar dari Taurat. Dengan demikian ia melengkapinya. Ya, dengan demikian ia melengkapinya, tidak mengurangi hukum Taurat seiota pun, tetapi ia menggenapi hukum Taurat. Yang kedua yaitu bukti yang memperlihatkannya bahwa bukti yang memperlihatkannya sebagai pengecam hukum Taurat. Nah, di sini teman-teman kita melihat di mana ada beberapa kali Yesus mengecam hukum Taurat tersebut. Yaitu hukum Taurat di mana Yesus melampaui batas Taurat kepada ketetapan-ketetapan penciptaan. Dan dengan mengandalkan ketetapan-ketetapan ini menentang apa yang dimaksud dari nabi-nabi atau ahli-ahli Taurat. Nah, bagaimana seharusnya hukum Taurat itu dijalankan terhadap orang-orang yang ada pada zamannya Yesus. Next. Nah, dan kini kita masuk ke dalam tulisan Yohanes, teman-teman. Nah, pemakaian kata nomos atau hukum dalam Injil Yohanes pada umumnya sama dengan pemakaian dalam kitab-kitab Injil sinoptik.
Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17 kita bisa melihat ya teman-teman. Hukum nampaknya menggambarkan seluruh landasan hidup keagamaan Israel menurut perjanjian yang lama atau menurut PL. Walaupun pemakaian istilah berbeda-beda, namun gagasan umum tentang hukum dalam kitab Yohanes sangat luas, dan dalam arti inilah hukum Taurat dibandingkan asas-asas legal. Atau kita bisa lihat Yohanes dengan anugerah yang datang oleh Kristus dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17. Next, Leo. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Kisah Para Rasul memandang hukum Taurat, teman-teman. Pada tahap pertama dari misi Kristen, hukum Taurat nampaknya tidak menjadi masalah. Semua orang Kristen berbangsa Yahudi, karena itu mereka tentu terus memberi penghargaan kepada Taurat. Pada waktu pelayanan Stefanus lah, orang Kristen terhadap Taurat menjadi masalah. Nah, orang-orang Yahudi mengajukan saksi-saksi palsu untuk menyatakan bahwa orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina. Ini tertuju kepada Stefanus ya teman-teman. Tempat kudus dan hukum Tauratnya. Jadi di sini apa yang diperkatakan oleh Stefanus itu membuat orang-orang menjadi risih atau marah terhadap apa yang disampaikan oleh Stefanus. Itu kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-13. Dan juga dikemukakan tuduhan tentang penghujatan terhadap Musa dan Allah. Nah, di sini mereka merasa ketakutan karena seolah-olah adat istiadat yang diwariskan Musa sedang diubah oleh Stefanus. Kita bisa melihat ayat yang ke-14 ya teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian Paulus. Paulus menggunakan kata nomos dalam berbagai cara, dan cara-cara ini sangat penting dicatat sebelum kita menelaah pernyataan-pernyataannya. Maksudnya yang paling sering ialah hukum Musa. Kadang-kadang Paulus menggunakan nomos dengan arti suatu dasar bertindak, seperti tatkala ia berbicara tentang hukum akal budi atau hukum dosa dalam Roma 7 ayat 23. Kadang-kadang hukum itu dibicarakan seakan-akan bersifat pribadi. Misalnya dalam Roma 3 ayat 19, 4 ayat 15, 1 Korintus 9 ayat 8. Sifat pribadi ini ditarik dari asal-usulnya yang ilahi. Apa yang dikatakan Taurat, dikatakan Allah. Ia mempunyai sifat berwibawa dan mengikat. Bandingkan dengan Roma 7 ayat 1. Hukum inilah yang membuat seluruh pembahasan Paulus tentang hal itu menjadi sangat penting. Bagi dia, hukum Taurat itu bersifat kudus. Dalam Roma 7 ayat 12. Dalam hal ini pernyataan Paulus melampaui riwayat hidupnya sendiri dan menunjuk kepada sejarah masa lalu, yaitu kepada masa sebelum pemberian hukum Taurat. Belum next. Pandangan ini didukung oleh beberapa kesejajaran antara Roma 7 dan Kejadian 3 dan adalah segaris dengan teologi Paulus tentang Adam. Ini mengubah Roma 7 dari suatu pernyataan biografis menjadi suatu pernyataan teologis. Walaupun Paulus tidak memberi ajaran yang sistematis tentang hukum Taurat dalam kehidupan Kristen, apa yang dikatakannya mengenai hal ini dapat dikelompokkan dengan menggunakan beberapa gagasan yang mendasar sebagai ukuran. Pertama-tama, kita akan menemukan dua pendekatan yang nampaknya saling bertentangan, yang hanya mungkin diperdampingkan jika kita mengenalnya sebagai dua sisi dari suatu kesatuan. Kalau tidak, maka bukti dalam tulisan Paulus akan cenderung terkutuk. Pada satu pihak, ayat-ayat yang menyarankan hukum Taurat masih berlaku. Pada pihak yang lain, ayat-ayat yang menyarankan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kunci utama kepada argumen dalam surat Galatia ialah janji Allah secara historis mendahului pemberian hukum Taurat dan dengan demikian tentu menggulinya. Paulus menegaskan bahwa Taurat telah diperkenalkan 430 tahun sesudah janji itu disampaikan kepada Abraham. Kita bisa lihat dalam Galatia 3 ayat 17. Ia melihat dengan jelas implikasi hal itu. Ia yakin bahwa janji itu diberikan tak ada yang bisa mengubahnya. Karena janji itu menuntut tanggapan iman. Maka ia berpendapat bahwa Taurat tak dapat membatalkannya. Taurat tak dapat menuntut suatu pendekatan terhadap kebenaran yang lain daripada pendekatan yang dituntut oleh janji Allah kepada Abraham, yaitu melalui iman. Next.
Fungsi hukum Taurat. Yang pertama, Taurat membawa pengenalan akan dosa. Kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 20, 4 ayat 15, dan 7 ayat 7. Dan pasal 7 ayat 7. Taurat dilihat sebagai suatu pernyataan tentang harapan Allah bagi manusia. Karena itu, ukuran dengan mama manusia akan dihakimi oleh Allah. Ia tidak menyiratkan bahwa sebelum penetapan hukum Musa, dosa belum dikenal. Dalam Roma 5 ayat 13, ia mengakui bahwa dosa telah ada di dunia tetapi tidak diperhitungkan. Sebelum hukum Taurat diberikan, jadi nampaknya cukup jelas bahwa dalam arti ini Paulus melihat fungsi Taurat sebagai mengajar. Yang kedua, Taurat merangsang dosa. Inilah segi ajaran Paulus yang sulit. Ia berkata, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Kita bisa lihat dalam Roma 5 ayat 20. Dan supaya nyata bahwa ia adalah dosa, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Kita bisa lihat dalam Roma 7 ayat 13. Kelihatannya seakan-akan Paulus sedang melukiskan Taurat sebagai penjahat, tetapi maksudnya justru sebaliknya. Nah, yang ketiga, Taurat itu bersifat rohani. Agar tidak seorang pun berpikir bahwa lebih baik tidak mempunyai hukum, Paulus serta-merta mengemukakan maksudnya yang rohani, lalu mempertentangkan sifat ini dengan kodrat kedagingan manusia yang terjual di bawah kuasa dosa. Kita bisa lihat dalam Roma 7 ayat 14. Yang keempat, Taurat ini memberatkan. Taurat itu memberatkan. Paulus sebagai seorang Yahudi tentu akan menerima tanpa bertanya bahwa seorang yang wajib melakukan Taurat, wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kita bisa bandingkan dalam Galatia 5 ayat 3. Pelanggaran terhadap salah satu perintah sama dengan melanggar keseluruhannya. Kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 10. Inilah yang membuat hidup di bawah kuasa Taurat cenderung menjadi begitu memberatkan. Yang kelima, Taurat menjatuhkan kutuk. Taurat bukan hanya menyatakan dan memajukan dosa, ia juga dengan giat menghukumnya. Hal inilah yang membawa Paulus untuk memperlihatkan kemustahilan seorang untuk mencapai kebenaran melalui Taurat. Kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 11. Yang keenam, melalui perbuatan-perbuatan, melakukan Taurat orang tidak dapat memperoleh kebenaran. Amanat Paulus yang utama dalam surat Roma dan Galatia ialah bahwa kebenaran datang oleh iman, bukan oleh pekerjaan Taurat, atau yaitu perbuatan manusia yang dilakukan berpadanan dengan tuntutan Taurat. Yang ketujuh, Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Suatu fungsi positif yang penting dari Taurat ialah bertindak sebagai penuntun, atau paidak dan gos, sampai Kristus datang. Kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 24. Yang kedelapan terakhir, Taurat berakhir di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita bisa baca dalam Roma 10 ayat 4. Adalah penting untuk menentukan dalam arti yang bagaimana Paulus memakai istilah telos atau kegenapan. Next slide. Penilaian Paulus terhadap hukum Taurat. Yang pertama, Taurat masih dianggap kudus. Kita bisa baca dalam Roma 7 ayat 12. Yang kedua, bagi orang-orang percaya, Taurat punya arti yang berbeda dari artinya bagi orang yang tidak percaya. Yang ketiga, hukum Taurat digenapi dengan cara mengasihi. Dan yang terakhir, orang Kristen wajib menjunjung tinggi hukum Taurat. Next. Surat Ibrani, dalam surat Ibrani, pada umumnya nomos dipakai untuk hukum PL. Mungkin saja bahwa Ibrani 7 ayat 16 dapat dipahami dalam arti suatu peraturan hukum. Tetapi di sini pun cukup masuk akal bila istilah itu dipahami sebagai keterangan mengenai tuntutan-tuntutan Musa. Dalam surat Ibrani tidak ada perbedaan antara arti nomos dengan tanpa kata sandang. Kata itu dua kali dipakai dalam bentuk jamak, tetapi hanya dalam kutipan dalam Ibrani 8 ayat 10 dan 10 ayat 16. Taurat dilihat sebagai suatu norma bagi perbuatan manusia, dan Paulus hanya memperlihatkan minat sepintas terhadap upacara-upacara yang ditetapkannya. Peraturan mengenai imamat suku Lewi didekati dalam surat Ibrani dengan keyakinan bahwa Kristus, imam besar kita itu, unggul dalam segala hal atas imamat yang ditetapkan Musa. Surat Ibrani memperlihatkan bagaimana orang-orang Kristen dapat menafsirkan ulang Taurat itu. Tidak ada saran bahwa hukum Taurat itu telah berkurang nilainya. Ungkapan menurut hukum Taurat, kita bisa lihat dalam Ibrani 8 ayat 4 dan 10 ayat 8, menyaksikan penghargaan kepada hukum Taurat, bisa kita bandingkan dalam Ibrani 8 ayat 4 dan 10 ayat 8. Walaupun keduanya berhubungan dengan tatanan yang lama. Next slide. Next slide lagi.
Nah, surat Yakobus. Bagi Yakobus tidak muncul masalah apakah hukum Taurat dapat menjadi sarana keselamatan. Yang menarik perhatiannya ialah soal kesejatian iman seorang Kristen. Ia menyebut hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang. Kita bisa lihat dalam Yakobus 1 ayat 25 dan 2 ayat 12. Dan hukum utama kita bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 8. Yakobus memaknai bahwa hukum Taurat dirangkum dalam hukum kasih, atau yakni kasih terhadap sesama. Persis seperti Yesus dan Paulus telah merangkumnya dalam Yakobus 2 ayat 8. Next slide. Jadi kesimpulan, jelas bahwa ada ketegangan dalam bukti PB mengenai pendekatan Kristen pada soal hukum Taurat. Di satu pihak ada kesepakatan umum bahwa keabsahan perintah-perintah itu masih tetap ada. Di lain pihak terhadap kesadaran bahwa manusia tidak dapat memperoleh keselamatan dengan jalan menaati hukum Taurat, sebab ketaatan yang sempurna sudah mustahil. Next. Kesimpulan selanjutnya, yang pertama, Yesus sendiri menerobos ke dalam arti batinia dari hukum Taurat, tapi ia sama sekali tidak mencabutnya. Yang kedua, Paulus berada di tengah-tengah pergumulan dengan masalah-masalah yang disodorkan hukum Taurat ke dalam hidupnya, namun dia masih tetap memandangnya sebagai yang kudus. Dan yang terakhir, hukum Taurat sebagai ukuran yang ditetapkan Allah bagi manusia masih tetap berlaku, tetapi kedatangan Kristus telah mengubah fungsi hukum Taurat dalam kehidupan Kristen. Next. Selanjutnya penutup saya serahkan ke Kak Daniel. Baik teman-teman, terima kasih buat hari ini telah selesai presentasi dari kelompok 2 mengenai anugerah Allah dan hukum Taurat terhadap kekristenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.